Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Azita Aman. Di sini aku bakal ngejelasin tentang aplikasi Wattpad. Nah, kalian pengen tahu nggak sih aplikasi Wattpad itu apa? Yuk, simak penjelasan di video ini. Sejarah Wattpad. Wattpad didirikan pada tahun 2006 oleh Alain Lau dan Ivan Nguyen di Kanada. Awalnya hanya sebagai platform untuk membaca buku secara gratis di perangkat seluler. Seiring waktu, Wattpad berkembang menjadi komunitas penulis terbesar dengan jutaan pengguna dari seluruh dunia loh. Banyak penulis Wattpad yang karyanya kemudian diterbitkan dalam bentuk cetak atau diadaptasi menjadi film atau series. Wattpad sebuah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk menulis, membaca, dan berbagi cerita dalam berbagai bentuk dan genre secara gratis. Wattpad dapat diakses melalui web maupun aplikasi mobile, dan telah menjadi salah satu komunitas penulis dan pembaca online terbesar di dunia. Wattpad menyediakan ruang bagi siapa saja, baik penulis amatir, profesional, atau pembaca biasa untuk terhubung melalui cerita. Pengguna dapat mempublikasikan karya tulis mereka, mulai dari cerpen, novel, dan puisi. Cerita-cerita tersebut dapat dibaca oleh pengguna lainnya di seluruh dunia, yang kemudian dapat memberikan komentar, vote, dan membagikan cerita tersebut ke platform lainnya. Yang memberikan Wattpad dan platform penulis lainnya adalah sistem intelektualnya atau interaktifnya. Pembaca dapat meninggalkan komentar di berbagai tertentu dari cerita, memberikan feedback secara langsung kepada penulis, dan menjalin komunitas dua arah. Hal ini dapat memberikan motivasi sebagai jembatan antara dua dunia, penulis digital dan industri penerbitan atau hiburan. Banyak karya yang awalnya diterbitkan di Wattpad telah dilirik oleh penerbit besar dan diadaptasi menjadi buku cetak, serial televisi, atau film layar lebar. Beberapa contoh sukses adalah After, karya Anatot. Nah, tujuannya memberikan wadah bagi siapa saja untuk menulis dan berbagi cerita, membangun komunitas penulis dan pembaca global, menjembati karya penulis independen dan penerbitan profesional atau hiburan, meningkatkan literasi dan minat baca melalui teknologi digital. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu cara penggunaan Wattpad ya guys. Yang pertama adalah unduh aplikasi Wattpad di Google Play Store atau App Store. Daftar atau login menggunakan email atau medsos lainnya. Cari cerita berdasarkan genre, judul atau penulis, baca dan beri vote, komentar atau simpan di daftar bacaan untuk penulis. Karena di sini tuh banyak cerita-cerita yang seru banget loh guys. Salah satunya adalah Yasinut, Murana Macaria, dan Manisa. Cara buat akunnya. Klik tulis cerita atau untuk memulai karya baru. Tulis langsung di platform atau unggah dari dokumen, publikasikan bab demi bab untuk menjangkau pembaca. Lakukan interaksi dengan pembaca melalui komentar. Tiap aplikasi kan pasti bakal ada dampak negatif dan positifnya. Di sini aku bakal ngejelasin nih dampak positif dan negatif dari aplikasi Wattpad. Dampak positif dari Wattpad itu adalah meningkatkan kreativitas dan kemampuan menulis, menjadi sarana latihan dan portofolio bagi calon penulis, memudahkan akses bacaan gratis dan dari berbagai genre. Beberapa penulis berhasil menerbitkan buku profesional dan difilmkan, menumbuhkan komunitas literasi yang inklusif. Nah, kalau misalnya dampak dari Wattpad itu adalah konten tidak tersaring. Ada cerita yang mengandung unsur kekerasan seksual atau sara yang tanpa filter usia. Plagiat atau bisa dibilang plagiarisme. Karya mudah disalin tanpa izin, memiliki kualitas cerita beragam karena semua orang bisa menulis, tidak semua cerita memiliki kualitas yang baik. Bisa membuat kecanduan membaca, terutama bagi remaja, hingga mengganggu aktivitas belajar atau tidur. Resiko cyberbullying atau komentar negatif pada penulis pemula. Nah guys, gimana? Kalian tertarik gak buat baca di Wattpad? Karena Wattpad itu ceritanya seru-seru kalau misalnya kalian bisa milih cerita yang oke, yang kualitasnya baik, yang semuanya disaring. Karena literasi itu penting banget ya guys buat nambah wawasan. Gak cuma dari Google atau buku lainnya, kita bisa baca di Wattpad juga loh guys. Jadi jangan lupa kalian cobain buat baca di Wattpad ya guys, karena ini tuh seru banget. Oke guys, sekian
informasi dari aku. Semoga ini bisa membantu kalian dan semoga kalian tertarik. Oke guys, see you next time. Terima kasih. Bye. Sweetney, and this is? Dan aku Pawas. Kita akan memperkenalkan sekolah SMP Angkasa Hussein. Win, kamu lagi ngapain? Sekolah kita punya perpustakaan dengan buku-buku keren loh. And our school has music room for students to explore their talent in instrument. Over here, there is a science lab. Come on, students can do science experiment, which of course has super thing facilities. And our school have live film. Sebelah sini terdapat laboratorium bahasa atau biasa kita panggil lab bahasa. Para murid bisa belajar bahasa dengan menggunakan headphone untuk mendengar dan tombol untuk tulis. And this is our musala, a peaceful space for students, teacher, and staff to pray and reflect. Di sini ada laboratorium komputer atau biasa kita sebut laptop. Di laptop ini dilengkapi dengan komputer yang modern dan internet cepat, dan tentunya membantu murid-murid untuk belajar dan mengerjakan proyek. Classroom is the main space where learning takes. And this is our multimedia room where we do podcast, talk show. It was cool, isn't it? Dan di sini ada ruang UKS, tempat siswa yang kurang enak badan atau sakit. Di sini tentu saja kesehatan siswa menjadi prioritas utama kita. And this is our counseling room. Dan di sini ada ruang guru, tempat di mana guru-guru bersiap-siap untuk mengajar dan melengkapi kebutuhan siswa. And this is our administrative room where all the behind the scenes work happen. And this is our physical room where our physical manage the school and ensure everything runs perfectly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Christian SPD, Kepala SMP Angkasa Lanudusen Sastra Negara Bandung. SMP Angkasa Lanudusen Sastra Negara berkomitmen menyediakan lingkungan pendidikan yang berkualitas dengan berfokus kepada pembentukan karakter peserta didik. Didukung dengan sarana prasarana yang lengkap dan kurikulum yang terintegrasi dengan Triabdi Angkasa Nusantara, yaitu abdi ilmu, abdi agama, abdi bangsa dan negara. SMP Angkasa Lanudusen Sastra Negara menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, unggul, dan siap menghadapi tantangan di masa depan.
SMP Angkasa Hussein Sastra Negara juga memiliki ekstrakurikuler di antaranya Paskibra, Pramuka, KKR atau Kader Kesehatan Remaja, Paduan Suara, Basket, Futsal, Mari bergabung bersama kami. Bersama Angkasa, jayalah Nusantara.